Selamat malam Pak Ustadz. Pak Ustadz, Malam, Assalamualaikum. selamat berbuka puasa dan juga selamat puasa Ramadan. Ini kan kemarin sempat ada yang viral ya mengenai tentang kembalinya Virgon ke Ya. publik, digegerkan ternyata menikah lagi. Itu seperti apa setelah Pak Ustadz melihat di media sosial? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya jodoh, maut, rezeki itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa manusia itu membantah ya. Siapapun jodohnya, entah dia nikah berapa kali, nikah 10 kali, nikah 100 kali, kan itu adalah rahasia Allah. Seperti itu. Bagus, nikah itu kan ada untuk membentengi diri kita dari perbuatan zina ya. Membentengi seseorang dari perbuatan zina. Kalau dia menikah resmi, jadi kan gak zina, sah seperti itu. Maka Rasulullah itu ya benar-benar mewajibkan kepada kita itu supaya kalau sudah waktunya menikah ya menikah seperti itu, untuk mengikuti yaitu sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi berarti melihat kembalinya Virgon yang memang kita sebelumnya kan nggak tahu nih, setelah ada huru hara dengan mantan istrinya ya Pak Ustadz, sebut saja I. Yeah. Nah itu kan setelah lama tidak muncul dan Virgon bersama anak-anaknya, karena kan istrinya kan mantan istrinya maksud saya itu terkena kasus ya. Walaupun Virgon punya anak ya, yang dimana anak kan sudah istilahnya si S ya, Starla gitu. Nah itu apa gimana sih ketika dia kembali ke publik, tahu-tahu digegerkan, oh nikah lagi nih sama mantannya, itu seperti apa? Iya. Jadi berarti secara agama Islam sendiri pun seperti apa Pak Ustadz? Kalian melihat ternyata Virgon sendiri ternyata pernikahannya masih Muslim ya, dikira udah kembali lagi ke agama non Muslim gitu. Kalau agama itu kan privasi ya. Di negara kita ini silakan untuk menganut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Itu diantaranya agama-agama yang disahkan di negara kita sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, diberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan yang ia miliki. Nah, mengenai ini pernikahan ini bagus, memang wajib menikah ya, supaya itu dihalalkan seperti itu, supaya tenang dan tidak ada dusta di antara kita kalau sudah melakukan ijab kabul, apalagi mengundang diresmikan dengan besar, mengundang dengan keluarga besar juga hadir seperti itu ya. Tapi Pak Ustadz melihat kasus I sendiri bersama dengan I yang laki dan juga M, itu seperti apa sih hingga saat ini? Kok kayaknya masih berputar terus, tidak ada ujung dari permasalahannya, seperti apa? Ya, karena memang untuk menjadi public figure itu memang nggak gampang ya. Gerak-gerik kita aja disoroti oleh masyarakat, netizen. Ya itu namanya netizen kan, perhatian dan sayang sama seseorang ya. Kalau sudah menjadi public figure itu resikonya. Nah, terkait dengan tidak selesai-selesainya berita itu ya sebenarnya begini. Seseorang yang diperbincangkan juga harus lebih berhati-hati. Karena kalau yang diperbincangkan itu lebih banyak mengundang konflik, mengundang masyarakat menjadi resah, masyarakat itu tidak menginginkan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik umum. Nah itu lebih cenderung ke mudarat, perbuatan yang dosa. Sehingga itu yang lebih bagus tuh yang diperbincangkan itu kayak prestasi kebaikannya seperti itu ya, prestasi ibadahnya atau prestasi talentnya, keahlian yang dia miliki. Jadi yang diperbincangkan itu yang baik-baik. Kalau dari ajaran agama Islam, segala sesuatu yang mengundang konflik, yang menjadikan semua itu menjadi kisruh, nah itu di dalam Al-Quran itu haram, tidak boleh seperti itu ya. Ini yang diperbincangkan itu ya sebatas prestasi seperti itu.
Pak Ustadz, ini kan ada yang viral juga ya, ternyata mantan Virgon yang sebelumnya buka suara, bahwasanya Virgon menikah dengan mantannya ini itu ternyata kan secara diam-diam, dan kabarnya, rumornya itu katanya si L ini yang menikah dengan Virgon itu katanya hamil duluan sebelum menikah. Wah, ini geger Pak Ustadz, seperti apa tuh menanggapinya? Terkait dengan hamil di luar nikah, itu jelas ayatnya, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jadi hamil di luar nikah, intinya kan berzina. Ya tanggung dosanya dong sama pelakunya. Nggak boleh, nggak mungkin ditanggung sama dosa ditanggung sama orang lain, enak banget. Jadi dia sendiri yang menanggung risiko ini. Hamil di luar nikah berarti itu zina di dalam kacamata Islam ya. Maksud kakak Virgon sendiri menegaskan bahwa dia tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihaknya yang menurutnya hanya mencari sensasi dari isu pribadi keluarganya. Itu sebagai seorang kakak pilihan yang tepat nggak sih? Apalagi ini mendengar kabar yang tidak mengenakan gitu Pak Ustadz. Ya itu haknya mereka untuk tidak memberikan ruang, karena dia tidak mau keluarganya tercemari gitu dengan berita-berita yang miring seperti itu kan. Bagus, itu namanya kita disayang sama keluarga. Keluarga itu tetap perhatian sama kita, menyayangi kita. Seperti Virgon itu disayangi sama keluarga. Jadi dia mana yang mereka untuk lebih ke sensasi atau lebih serius, kan keluarga besar juga cukup tahu seperti itu. Pak Ustadz, ini menariknya Virgon ini kan memiliki anak ya dari seorang mantan istrinya bernama I. Iya. Itu komunikasinya ternyata baik. Itu menurut Pak Ustadz dari Virgon yang membawa anak sendiri pun seperti apa sih? Bahkan komunikasi di antara mereka kan disebut berjalan baik demi kepentingan anak-anak. Iya. Itu merupakan suatu konsep orang tua yang menurut Pak Ustadz baik nggak dengan adanya pernikahan kemarin itu? Sangat baik. Berarti Mas Virgon itu dia dengan keluarga terdahulu dia pinter menjalin komunikasi, karena kan tidak ada bekas anak, yang ada bekas istri kan. Kalau bekas anak kan nggak ada seperti itu. Luar biasa, sampai detik ini dia tetap terjalin komunikasi dengan baik, dengan bagus dengan anak-anak. Itu yang benar ya. Mungkin ada pesan nggak dari Pak Ustadz terkait dengan permasalahan keluarga dari I dan juga F dan juga S? Kesan terhadap keluarga yang tadi yang bersangkutan ya, lebih baik, apalagi ini kan bulan suci Ramadan. Ini kan bulan suci Ramadan ini kan untuk membuat kita lebih dekat kepada Al-Quran, untuk lebih banyak berbuat kebaikan antar sesama. Jadi hindarilah semua informasi-informasi yang dikatakan kurang layak dikonsumsi oleh publik ya. Kalau bisa itu informasi dengan prestasi, bukan informasi dengan sensasi seperti itu. Karena ini kan ditonton oleh khalayak umum ya, termasuk hamil di luar nikah, terus yang lainnya dengan bergonta-ganti istri. Nah itu kan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi cerai kawin itu pertama ya. Yang pertama itu syirik. Yang kedua ya cerai kawin. Walaupun itu dibenar ya boleh dalam Islam, tapi Allah tidak suka. Allah benci perbuatan orang yang cerai kawin. Yang ketiga itu adalah riba, rentenir, bank berjalan, bank gelap yang tidak ada izin resminya. Ya itu. Yang satunya tadi, yang berikutnya itu tadi yang mempergunjingkan atau mempergunjingkan orang dan seterusnya. Tadi hal ini kan netizen kan cukup canggih ya. Netizen itu juga penasaran. Misalnya, dulu ada mantan istrinya, ada anaknya, itu kan akan dikulik sama netizen. Kalau itu memang benar adanya, ya kan sangat disayangkan seperti itu. Masyarakat itu disajikan berita-berita yang ada yang lebih ke sensasi atau lebih ke mencari popularitas, tetapi dengan cara negatif itu tidak bagus. Oke, Pak Ustadz, ini kan kakak Virgon si Kak Feby sendiri kan menjelaskan ya bahwa pernikahan Virgon dan L itu dilangsungkan pada bulan suci Ramadan. Itu seperti apa sih pernikahan ketika di bulan suci Ramadan sendiri, Pak Ustadz? Ya silakan, bagus. Semuanya kita melakukan hal kebaikan itu kalau bisa di bulan suci Ramadan memang.
Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang lebih baik dari beribu bulan ya. Itu akan dapat zuknya ya, dapat barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita kembali ke dasar hukum dulu ya, nikah itu. Nikah itu adalah kita sudah melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sudah mengikuti ketentuan Allah bahwa wajib nikah supaya tidak berzina. Nah, intinya kembali ke dasar tadi ya, dasar aturan, dasar hukum fikih tadi ya, bahwa nikah itu perbuatan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, berbicara mahar sendiri, ini kan menikah pada tanggal 26 dan maharnya sekitar 26 juta sekian-sekian. Itu gimana sih konsep dalam hukum Islam sendiri? Kalau mahar itu tergantung dengan kemampuan si mempelai ya. Ada yang 1 M ya kan, ada yang berapa miliar bahkan. Kalau dia mampu, ada juga yang cuman berapa gitu ya, semampunya dia, yang sangat-sangat sederhana gitu ya, sesuai dengan kemampuan. Mungkin dengan mahar yang segitu juga relatif biasa saja lah ya. Berapa tadi, 26 juta rupiah? 26 juta sekian. Iya, bukan hal-hal yang berlebihan. Karena ada juga kan yang rekan-rekan kita, baik itu pengusaha, artis yang berapa miliar gitu. Itu juga di luar logika loh. Dilihat dari ekonominya, terus biasa-biasa. Nah itu kan juga kembali mencari sensasi lagi nih. Karena di dalam Islam itu jelas khairul umuri awsatuha. Lakukanlah segala sesuatu itu yang masuk akal, yang sederhana. Cuman misalnya kalau kehidupan ekonomi biasa-biasa saja, pengusaha bukan atau segala macam, tahu-tahu mas kawin sampai miliaran, masuk akal nggak gitu itu? Itu kan lebih ke mudorot kan? Ya dalam kategori yang ini juga masuk akal, ya nggak masalah gitu ya. Istilahnya sesuatu yang wajar gitu ya. Mungkin terakhir Pak Ustadz, doa untuk Virgon dan juga istri barunya, dan juga tentang soal ini. Doanya seperti apa? Lakukanlah yang terbaik. Karena ingat, ini dalam bulan suci Ramadan, kita bisa berbohong tapi Allah tidak bisa kita bohongi. Allah Maha melihat, Allah itu tidak tidur. Allah Maha mendengar ya. Allah Maha melihat. Maka dari itu, buat kita semua, termasuk yang kita bahas ini ya, Virgon, Inara dan seterusnya, marilah kita benar-benar dari hati yang tulus. Kalau memang nikah, benar-benar nikah, jangan main-main ya. Kalau nikah yang nikah sementara dengan cara, atau nikah dengan niat cari sensasi, itu haram hukumnya. Termasuk yang kawin-kawin kontrak itu jelas Majelis Ulama Indonesia itu mengharamkan. Karena apa? Niat kawin dengan beberapa bulan saja atau ya setahun saja ya. Memang wanita itu kan bukan hewan ya, kasihan. Tidak dibenarkan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya kalau memang nikah, ya nikah yang benar, dengan tulus dari hati. Nggak ada itu nikah-nikah sensasi, nikah-nikah kontrak gitu, mut'ah. Berdosa besar ya. Kita harus menjunjung tinggi wanita ya, menjunjung tinggi kaum perempuan, dihormati. Sama dengan kaum laki-laki, mereka harus patut dihargai, dimanusiakan, seperti itu. Karena Rasulullah seperti itu.